Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'al ulumi wal hikam. Amma ba'd. Faya ikhwanan fid din ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Hadirin jamaah salat subuh yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk memulai di pengajian pagi hari ini dan meluruskan niat kita, marilah kita diawali dengan bacaan kalimah thayyibah, istighfar, syahadatain dan segot tasdik. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan
Muhammadar Rasulullah. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil Qur'ani imaman wa hukma wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana. Jamaah pengajian DKM Masjid Al-Fajar yang saya hormati, Allah berfirman dalam surah An-Nisa, fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Ini dalil bahwa setelah sholat adanya zikir kepada Allah. Allah memerintahkan apabila kalian sudah selesai mengerjakan sholat, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fadhkurullaha, berzikirlah kepada Allah, mengingatlah atau ingatlah kalian terhadap Allah, baik dalam keadaan berdiri, baik dalam keadaan duduk atau dalam keadaan tidur. Fa idza tuma'nantum faqimus shalah, dan apabila sudah tumaknina, sudah istirahat, faqimus shalah, dirikanlah salat. Ini menyatakan bahwa zikir itu diperintahkan oleh Allah setelah salat, baik secara jahar atau secara sir, dua-duanya benar. Dan salat itu adalah diwajibkan kepada orang-orang yang beriman, dan salat itu mauquta, di waktu-waktu. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Itu dalilnya bahwa salat itu wajib dan mempunyai waktu yang tertentu. Kemarin bahwa salat itu adalah ada salat ada dan ada salat qada. Melanjutkan, belum selesai. Salat ada adalah salat yang dilaksanakan atau dilakukan di waktunya salat itu, sedangkan salat qada dilaksanakannya di luar waktunya. Kemudian bagaimana komentar para ulama tentang salat qada?
Komentar yang pertama kemarin sudah dikemukakan tentang sholat qadha, pendapat Imam An-Nawawi. Sekarang pendapat Imam Ibnu Taimiyah. Kita sering dengar dari para mubaligh atau para ustadz yang menyampaikan tentang Ibnu Taimiyah. Sudah tidak asing lagi. Siapakah beliau? Asy-Syaikh Syekhuna rahimahullah. Beliau nama lengkap Abu Abbas, Abul Abbas Taqiyuddin. Jadi Abu Abbas Taqiyuddin, ingat-ingat yang diawali dengan kalimat kata Abu atau Umun, itu nama kunyah. Abu Zaid, bapaknya Ki Zaid, berarti bukan nama aslinya. Abu Qasim, bapaknya Sayyidina Qasim, Rasulullah. Abu Hindin, bapaknya Hindun, siapa? Abu Abbas Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim, nama aslinya, bin Abdus Salam bin Abdullah bin Khadir Ibnu Taimiyah. Beliau dilahirkan di kota Haran, yaitu kota Haran itu yang ada di Turki. Yang pernah ke Turki mungkin kalau tidak memahami semuanya kotanya kan, karena menziarahi tempat-tempat yang tertentu. Di situ ada sebuah kota yang namanya Haran. Haron. Kalau ditulisnya bahasa Arabnya Haron. Kota Haron itu adalah kota yang terdapat di Turki. Nah, Ibnu Taimiyah atau Abu Abbas namanya, salah satu yang diberi oleh Allah, nikmat yang luar biasa oleh Allah, karena beliau dilahirkan dari keturunan orang yang ilmuwan, ulama-ulama terbesar di sana, termasuk salah satu cendekiawan, sehingga sehari-harinya beliau sibuk dan menyibukkan dirinya tentang pendidikan, sehingga termasuk ulama-ulama yang terkenal di kalangan ahli hadis, termasuk ahli fikih juga masuk di situ. Beliau luar biasa, nikmat yang luar biasa. Maka ada candaan, alhamdulillah kita atau saya bisa dilahirkan di Indonesia, bagaimana kalau dilahirkan di Amerika. Nah, beliau salah satu nikmat yang luar biasa diberikan oleh Allah, bahwa beliau adalah dilahirkan dari keturunan ilmuwan, sehingga termasuk kategori cendekiawan muslim yang ilmunya tinggi. Nah, bagaimana komentar Ibnu Taimiyah sedikit ya tentang beliau? Lahir hari Senin, tepatnya tanggal 10 Rabiul Awal 661 Hijriah, 8 abad silam, 8 abad silam. Ya, tunda dulu tentang Ibnu Taimiyah sedikit aja. Bagaimana komentar Syekh Imam Ibnu Taimiyah tentang mengqadha salat? Al-musara'atu ila qada'il fawaitil katsirati aula minal istighali anha bin nawafil. Al-musari'atu itu adalah menyegerakan, buru-buru. Nah, di atas ada
kalimat ajilu bi sholati qoblal faut wa ajilu bi taubati qoblal maut. Nah, seperti itu. Ajilu bi sholati qoblal faut. Segeralah kalian melaksanakan atau mendirikan sholat qoblal faut, sebelum melewati waktunya. Faut itu faut. Wa ajilu bi taubati qoblal maut, dan segeralah bertaubat sebelum datang ajal. Nah, pendapat Ibnu Taimiyah menyegerakan mengkodok sholat yang tertinggal, dan yang tertinggalnya itu banyak, aula minal istigholi anha bin nawafil, diutamakan, didahulukan dibanding sibuk melaksanakan sholat atau sunnah-sunnah yang lainnya. Jangan sibuk melaksanakan sholat sunat atau saum sunat atau ibadah-ibadah yang lainnya yang termasuk fadlah, keutamaan, sementara kewajiban yang pokok yang disebut dengan umdah dikesampingkan. Nanti sajalah kodok mah, karena ayamil bid umpamanya tidak ada ayamil bid di luar 13, 14 dan 15 umpamanya, sedangkan kita punya yang harus dikodok yang sifatnya wajib, tidak boleh. Jadi jangan sibuk istighol anha bin nawafil, sibuk melaksanakan sunnah-sunnah, sedangkan yang wajib yang harus kita kodok, yang segera harus dilaksanakan, di belakangkan, tidak boleh. Wa amma ma'akillatil fawaiti faqad usnani ma'ahasanun. Nah, adapun mengkodok yang sunat otomatis, apabila yang wajibnya tertinggal, apalagi yang sunahnya ketinggalan. Bagaimana kalau mengkodok yang sunahnya juga diikutkan serta mengkodok yang wajibnya? Pendapat Ibnu Taimiyah, wa amma ma'akillatil fawaiti faqada usunani ma'ahasanun, tetapi dengan syarat mengkodoknya itu adalah, yang tertinggalnya itu adalah sedikit, killatil fawaid. Adapun yang mengkodoknya yang tertinggalnya banyak, gak usah, yang sunatnya gak usah, yang wajibnya saja yang harus dikodok. Jadi wa amma ma'akillatil fawaiti faqad usnani ma'ahasanun, adapun mengkodok yang tertinggalnya yang sedikit kemudian mengkodok yang sunahnya boleh-boleh saja, hasan, bagus. Contoh, saking capeknya dan nikmatnya tidur, kebablasan, begitu ingat sudah terbit matahari, syuruk. Waduh, syuruk itu habis, awal dari habis sholat subuh, selesai, bangun, kemudian langsung sholat subuh, kemudian atau sebelum sholat subuh dulu mengkodok yang wajib, baru mengkodok yang sunahnya. Nah, karena kepengen pahalanya 2 rakaat fajar itu adalah lebih utama dibanding bumi dan langit dan seisinya. Khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik dibanding dunia dan isinya. Nah, yang disebut 2 rakaat fajar itu, perhatikan, ada yang berpendapat ini, ada yang bertanya malah, 2 rakaat fajar itu, fajar itu ada 2, ada fajar kizib atau kadhib, ada fajar sodik atau sidik. Fajar kizib yaitu apabila bagi seseorang yang belum melaksanakan tahajud, silahkan
laksanakan sholat tahajud 2 rakaat. Bagi orang yang akan melaksanakan saum sunat atau saum yang wajib, silahkan minum dan makan. Itu fajar kidhib 2 rakaat juga, rakaatal fajr. Itu termasuk khairum minad dunya wa fiha. Nah, yang dikatakan dengan rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha, di situ termasuk qobliyah subuh. Jadi pahalanya 2 rakaat sebelum pelaksanaan sholat subuh, pahalanya itu lebih baik dibanding dunia dan isinya. Khairum minad dunya wa ma fiha. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau sudah dilaksanakan di rumah masing-masing? Kalau dilaksanakannya di rumah sholat 2 rakaat fajar di fajar kidhib, maka kalau belum dilaksanakan sholat fajar subuh, maka dianjurkan 2 rakaat di masjid. Nah, itu pengertiannya. Jadi walaupun sudah dilaksanakan di rumah, kalau 2 rakaat fajarnya bukan di fajar sodik, berarti termasuk tahajud atau sunat yang lainnya. Belum waktunya masuk sholat subuh, 2 rakaat fajar juga termasuk. Nah, laksanakan di masjid 2 rakaat. Tetapi sebaliknya, kalau dilakukan atau dilaksanakan setelah manjingnya atau masuknya sholat subuh, kemudian kita lakukan di rumah 2 rakaat, begitu masuk masjid tidak usah berniat untuk qoblal fajar, tidak usah, karena sudah yang tadi. Bagaimana untuk kita? Nah, perhatikan, idza dakhala ahadakumul masjid fala yajlis hatta yusolli rakaatain. Apabila kalian masuk ke masjid, fala yajlis, jangan buru-buru duduk, hatta yusolli rakaatain, sampai dia melakukan sholat 2 rakaat. Nah, jadi yang diperintahkannya itu jangan duduk. Jadi begitu masuk masjid, waktunya sudah mepet, tidak mungkin untuk dilakukan 2 rakaat fajar, berdiri saja. Itu penghormatan ke masjid. Bagaimana pahalanya? Dapat dia walaupun tidak melakukan atau melaksanakan sholat tahiyatul masjid, pahalanya kebagian karena tidak duduk. Tetapi kalau dia langsung masuk masjid langsung duduk, gugur, tidak dapat pahala tahiyatul masjid. Nah, jadi kalau sudah dilaksanakan 2 rakaat fajar atau 2 rakaat subuh di rumah, berarti tugas kita masuk masjid adalah 2 rakaat tahiyatul masjid. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam nih, lama nama huwa wa ashabuhu anis sholatal fajr ama Hunainin qadau, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertidur, termasuk para sahabat, anis sholati, sehingga meninggalkan sholat fajar, sholat subuh, ketinggalan sholat subuhnya akhir di waktu di tahun Hunain, perang Hunain. Ada perang Hunain, banyak perang itu, ada perang Hunain, perang Khandaq, banyak itu nama perang itu. Sehingga karena kecapean memerangi orang-orang kafir, pulas, sehingga kebablasan waktu subuh. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat qadau as-sunata wal faridota. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat mengkodok yang tertinggal, yang wajib, termasuk yang sunnahnya. Nah, itu dalilnya.
Jadi kalau kita masih ada kesempatan dan mau, kalau mau atau tidak mau ya tidak apa-apa kalau sunat mah, tetapi tidak mendapatkan pahala. Jadi ini dalilnya bahwa setelah mengqadha yang wajib diikut sertakan mengqadha yang sunahnya. Jadi ini dalil bahwa boleh dilakukan sholat qadha di waktu tahrim, di waktu yang diharamkan. Jadi walaupun waktu diharamkan, tetapi karena qadha sholat, baik qadha yang wajib atau qadha yang sunnah, boleh dilakukan. Boleh dilakukan. Ingat ke almarhum, mudah-mudahan al-maghfirah diampuni oleh Allah. Tapi bukan yang mudah-mudahan seperti itu yang ketinggalan ya mengqadhanya itu. Salatnya itu qadha. Baik asar maupun subuh, setelah subuh dia salat sunat 2 rakaat lagi. Nah, mudah-mudahan termasuk qadha gitu. Tetapi kalau tidak yang fawaid mah atau yang ketinggalan tidak boleh. Tidak boleh. Haram hukumnya. Coba kalau di Mekah itu kalau sesudah subuh itu haram. Nah, si polisi itu la sholat ba'dal fajar, la sholat ba'dal fajar. Nah, tidak ada sholat sesudah fajar. Padahal mungkin kita mah mengqadha yang sebelum subuh enggak kebagian waktunya, atau mungkin saja jamaah yang baru masuk masjid. Tapi kalau di Masjidil Haram tidak ada tahiyatul masjid, awas. Kecuali di Masjidil Haram tidak ada tahiyatul masjid. Begitu datang jangan sholat 2 rakaat, langsung tawaf. Boleh. Ingat-ingat, mungkin saja ada yang akan melaksanakan haji atau umroh, rutenya itu Mekah dulu, bukan Madinah dulu. Karena ada yang Mekah dulu, ada yang Madinah dulu. Begitu masuk Mekah, masuk Masjidil Haram, jangan sholat 2 rakaat karena kebiasaan di sana itu tergantung kebiasaan. Was. Kebiasaan kita karena ilmunya tidak memiliki ilmu, begitu masuk masjid sholat 2 rakaat, di sana juga begitu masuk Masjidil Haram sholat 2 rakaat, tidak sedikit. Tidak sedikit. Jadi di Masjidil Haram tidak ada tahiyatul masjid. Tahiyatul masjidnya itu adalah diganti dengan tawaf. Ganti dengan tawaf. Nah, selain Masjidil Haram silahkan melakukan 2 rakaat tahiyatul masjid. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu tahun perang Hunain, suatu malam Rasulullah dengan para sahabat ketinggalan, kebablasan tidurnya karena kecapean sehingga habis waktunya sholat subuh. Nah, begitu selesai, begitu habis sholat subuh waktunya, Rasulullah dengan para sahabat mengqadha sholat subuh beserta sunatnya. Walama fatathu sholatu yaumal khandaqi qadal faraido bila sunanin. Adapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengqadha sholat yang tertinggal di waktu perang Khandaq, pernah Rasulullah juga ketinggalan sholat. Qadal faraido bila sunanin. Rasulullah cuma mengqadha yang wajibnya, tidak mengqadha yang sunatnya. Nah, ini seperti di sholat tarawih. Sholat tarawih Rasulullah begitu 1 malam 2 malam berjamaah di masjid, yang ketiganya Rasulullah tidak ada di masjid. Takut bahwa itu dianggapnya wajibnya. Ini juga takutnya yang sunat, mengqadha sunat juga dianggap wajib, sehingga Rasulullah di waktu perang Hunain mengqadha salat yang tertinggal yang wajib termasuk yang sunahnya. Tetapi di perang Khandaq Rasulullah mengqadha salat yang wajib tidak dengan yang sunahnya. Jadi takut dianggapnya wajib yang sunahnya juga.
mengkodoknya, tidak. Wal fawaitul mafrudatu tuqda fi jamil awqat. Kemudian kalau sholatnya yang tertinggalnya itu adalah ternyata banyak, mungkin saja kita sudah balik, sudah mukalaf, sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya harus melaksanakan sholat yang 5 waktu, 1 tahun umpamanya tidak sholat, umur masih panjang, masih ada. Wal fawaitul mafrudatu tuqda fi jamil awqat. Nah, kalau banyak yang tertinggalnya maka dilakukan qadanya itu di setiap waktunya. Dihitung saja mudah. Pertama yang ada dulu. Nah, pertama sholat ada karena pas waktunya itu. Kemudian yang kedua sholat lagi, sholat subuh lagi, yaitu mengqada yang kemarin. Tulis hari anu, kemudian 360 berapa dok? Setahun itu. Nah, dihitung tiap waktu dari harinya juga. Tulis. Ini sudah zuhur berjamaah melaksanakan sholat yang wajib ada. Nah, kemudian berdiri lagi dia meneruskan. Jangan yang sunnah dulu, yang wajib dulu qada, baru sunnahnya. Jadi utamanya wal fawaitul mafrudatu tuqda fi jamil awqat, melaksanakan qada yang wajib utamanya dilakukan beserta sholat ada di waktunya. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dasarnya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man adraka raqatan minal fajri qabla an tatlu'a syams falyusalli 'alaiha ukhra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendapatkan sholatnya 2 rakaat sebelum fajar, artinya mendapat 1 rakaat fajar, sholat subuh berarti fajar itu. Begitu 1 rakaat masih ada dalam waktunya, begitu pas rakaat kedua habis, umpamanya tuluk. Qabla an tatlu'a syamsu falyusalli ilaiha ukhra. Beres waktunya, habis waktunya, tapi belum selesai 1 rakaat lagi, maka Rasulullah menyuruh sempurnakanlah sholat 2 rakaat, falyusalli ilaiha ukhra, lanjutkan, termasuk di sholat fajar kidib, tahajud umpamanya, karena terakhir udah mepet bangunnya, begitu 1 rakaat selesai di masjid ada azan, selesai nih waktunya, udah bubar, jangan selesaikan, lanjutkan rakaat yang selanjutnya. Nah, itu dalilnya ada, silakan. Jadi jangan buru-buru selesai, jangan apalagi dibatalkan, nggak boleh. Teruskan 1 rakaat lagi, baik yang wajib maupun yang sunnahnya. Oleh karena itu kita harus perhatikan sholat, awas, baik di waktunya ada atau yang tertinggal, segeralah laksanakan. Kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amali sholatuhu. Nah, karena yang paling utama dan pertama nanti di akhirat di hadapan Allah dihisab itu adalah tentang sholatnya. Jadi seseorang itu nanti di akhirat setelah melewati alam barzah, kalau alam barzah pasti semuanya mengalami. Tidak ditanya tentang sholat di situ belum ada hisaban ya. Nanti di alam mahsyar, nah di situ setelah melewati alam barzah, kita baru alam dunia ya, alam rahim, alam dunia, alam kedua ini kita ini. Nah, alam kedua ini yang menentukan bahagia dan celaka dan bahagianya, tergantung amal di alam dunia, alam yang kedua. Nah, baik amalnya di alam dunia, kemudian awal masuk pintu akhirat, alam barzah. Nah, tergantung amal di alam dunia. Nah, setelah alam barzah
alam akhirat, nah alam mahsyar. Nah, di alam mahsyar itulah dihisab. Nah, yang pertama kali dihisab itu adalah tentang sholatnya. Fa in soluhat faqad aflaha wa anjaha. Apabila beres sholatnya, apabila baik sholatnya, faqad aflaha. Rasulullah mengatakannya dengan kalimat qad. Qad itu ada masuk ke fi'il madi dan ada masuk ke fi'il mudhari. Kalau qad masuk ke fi'il madi maknanya litahqiq, menyatakan benar-benar gitu. Qad kana, qad aflahal mu'min, jelas-jelas bahagia. Nah, orang yang baik sholatnya benar berarti faqad aflaha wa anjaha. Sedangkan kalau qad, alhamdulillah Rasulullah mengatakan dengan qad masuk ke fi'il madi, benar-benar dia bahagia, benar-benar dia termasuk orang yang menang. Coba kalau masuk ke fi'il mudhari terkadang kadang-kadang ya. Qad yakun kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Qad li taklil aw li taksir, kadang-kadang banyak, kadang-kadang sedikit. Kalau qad masuk ke fi'il mudhari, nah gitu. Ini masuk ke fi'il madi, Rasulullah mengatakannya qad aflah, jelas dia termasuk orang yang beruntung. Wa anjaha, dan berhasil ya. Tetapi sebaliknya wa in fasadat faqad khaba wa khasira, sama memakai qad masuk ke fi'il madi. Tetapi apabila rusak sholatnya dilakukan tetapi rusak, tidak memakai syarat dan rukunnya, faqad khaba wa khasira, jelas-jelas dia termasuk orang yang rugi dan sholat itu sia-sia. Khoba itu khasira rugi, khoba sia-sia. Yang kita lakukan itu kita minta kehadirat Allah di hadapan Allah, minta pahala sholat, gugur kewajibannya tetapi pahalanya tidak ada karena tidak ada syarat dan rukun sholat, tidak benar sholatnya. Bagaimana kalau kurang? Nah, ini nih harus kita perhatikan. Ternyata sholat kita tidak sempurna, mungkin bacaannya tidak fasih, tidak sesuai menurut aturan, atau tumakninanya juga kurang, bacaannya baik yang wajib maupun yang sunnahnya kurang. Fa inin taqadu min faridatihi syai'un, apabila kurang dari yang wajibnya, apapun amalnya yang kurang, nah, bukan hanya sholat. Qala Rabbu azza wajal, unzuru, perhatikan, hal li abdi min tatawuin, apakah untuk hambaku dia melaksanakan yang sunat apa tidak. Kebetulan ini loh, kalau orang kita termasuk kita sholatnya, amal sholat yang wajibnya ternyata kurang, maka perhatikan yang sunnahnya, termasuk zakat yang wajib mungkin saja tidak sempurna, sempurnakan dengan yang sunnahnya. Sedekah, nah sedekah itu untuk menutupi kekurangan yang wajib. Nah, termasuk sholat, awas, amal yang paling utama. Apabila ternyata sholatnya kita itu adalah kurang, baik kurang bacaannya atau rukun fi'linya, rukun qauli dan rukun fi'li, rukun qauli yang rukun yang harus diucapkan, atau rukun fi'li yang harus kita gerakannya gitu, kurang, perhatikan, fayukammala biha man taqado, sempurnakanlah dengan yang sunnahnya. Jadi kalau yang ada sholat yang ada sunnah qobliyah dan ba'diyahnya, jangan buru-buru pulang, takutnya sholat kita tidak sempurna. Sempurnakan dengan sholat sunatnya, sholat sunat rawatib yang mengikuti terhadap yang wajibnya qobliyah dan ba'diyah. Jadi kata Allah, kalau dia rusak, kurang sholatnya, kata Allah menyuruh malaikat, hei malaikat, perhatikan itu hambaku, lihat dia kurang sholat wajibnya, lihat, coba lihat sholat sunnahnya.
Dia lakukan apa tidak? Tsumma yakunu sairu amalihi ala dzalik. Begitu juga amal yang lainnya, zakatnya dikeluarkan tetapi tidak sempurna, sempurnakanlah dengan sedekah. Sering sedekah. Yang sedekah itu untuk menutupi yang kurangnya. Apabila saumnya juga kurang, harusnya saum itu menjaga ucapan dan perilakunya, ini masih tetap tidak bisa dijaga. Sempurnakan dengan saum sunatnya. Tuh, orang yang rajin saum sunat itu adalah untuk menutupi yang kurang tadi. Kemudian hajinya yang wajibnya, umrohnya yang wajibnya tidak sempurna karena ilmunya terbatas, disempurnakan dengan yang sunahnya, yaitu umroh wajib. Umroh sunat. Karena umroh itu ada yang wajib, ada yang sunah sama. Umroh yang wajib, umroh yang pertama kali dilaksanakan disebut umratul Islam dalam Islam itu. Nah, tidak sempurna maka dilakukan dengan umroh yang sunahnya. Nah, untuk menutupi yang wajib. Jadi bukan hanya yang sholat qada itu, awas, termasuk yang sunah-sunah yang lainnya juga. Bagaimana caranya supaya yang wajib itu adalah sempurna? Bagaimana hukumnya meninggalkan sholat yang sadar sengaja dia tidak melaksanakan sholat? Bagaimana hukumnya? Waktunya habis. Masih. Jadi nanti materinya itu sudah hukumnya orang yang meninggalkan sholat secara sadar dan sengaja, bagaimana hukumnya? Pertanyaan? Wallahu a'lam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau tanya, ketinggalan sholat wajib subuh termasuk sunahnya, bacaan niat sholat sunahnya apa ya Pak Ustadz? Di sholat subuh tidak ada ba'diyah. Nah, baik dilakukannya di waktunya sholat sunat yang masih ada waktunya, atau sholat qada, tidak boleh, tidak usah memakai qobliyah. Usolli sunata subi qobliyatan, tidak usah pakai qobliyah. Karena setiap ada yang berpendapat setiap qobla pasti ada ba'da. Salat subuh dan asar tidak ada ba'da. Cukup dengan kalimat usolli sunata subhi, pakai kalimat sunat, usolli sunata subhi rakaataini mustaqbilal Ka'bah, rakaatain lillahi taala. Qadanya tadi pakai adaan, nah, adaannya diganti dengan qodoan. Usolli sunata subhi qodoan rakaatain lillahi taala. Nah, itu niatnya. Jadi tidak boleh. Kemarin udah bahas antara qodo dan ada. Kemudian di sunatnya juga sama. Tidak kalau ada qobliyah dan tidak ada badiahnya, jangan memakai kalimat qobla, baik di waktunya dilakukannya di waktu masih ada waktunya atau di luar waktunya. Tidak boleh pakai qobla. Tidak boleh. Tidak usah gitu. Tidak usah pakai qobla. Karena tidak ada ba'diyah. Cukup dengan kalimat usolli sunata subhi rakaataini ada lillahi taala, usolli sunata subhi rakaataini adaan qodoan lillahi taala. Assalamualaikum, maaf